Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT, dan pada video kali ini gue ingin membuat sebuah video pengujian mengenai CPU Ryzen 5 3600 dan GPU RX 6800 XT apakah merupakan kombinasi yang cukup solid. Oke, mungkin timingnya kurang pas karena harga GPU sekarang di pasaran memang lagi belum normal, tapi mungkin aja video ini bisa membantu bagi kalian yang memang sudah punya budgetnya untuk membeli GPU ini, dan sisanya hanya bisa cukup untuk membeli CPU kelas mid-range seperti Ryzen 5 3600 yang gue rasa CPU 6 core 12 thread ini masih cukup populer di tahun ini. Jadi pada video ini gue akan mengetes performa dari kombinasi CPU dan GPU ini pada beberapa game. Oh ya, karena gue belum pernah ngebahas GPU RX 6800 XT, jadi pada video ini gue akan sedikit lebih detail membahas GPU-nya. Dimulai dari speknya si RX 6800 XT ini. Salah satu GPU RDNA 2 ini memiliki jumlah compute unit sebanyak 72. Dan kali ini AMD sudah mendukung fitur real-time ray tracing. Maka dari itu AMD menambahkan hardware khusus pada GPU ini untuk menjalankan fitur tersebut, dinamakan Ray Accelerators yang jumlahnya ada 72. Kemudian di sini ada boost dan game frekuensi. Perbedaannya apa? Intinya sih game frekuensi itu adalah clock minimal yang bisa kalian dapatkan jika kalian memainkan sebuah game. Dan boost frekuensi adalah clock maksimal yang bisa kalian dapatkan jika kalian melakukan full load pada GPU ini. Tapi intinya kedua frekuensi ini akan sangat bergantung pada skenario yang kalian lakukan. Seperti yang bisa kalian lihat pada game Shadow of the Tomb Raider ini yang bisa mendapatkan frekuensi hingga 2350 MHz dan bahkan lebih sedikit. Jadi memang kedua frekuensi ini tuh sangat-sangat bergantung pada skenario yang kalian lakukan. Selanjutnya ada stream processor yang berjumlah sebanyak 4608. Dan untuk ukuran VRAM-nya pada GPU ini sebesar 16 GB dan untuk memori bandwidth-nya sebesar 256 bit dengan kecepatan 512 GB per second. Kemudian di sini AMD memiliki sebuah Infinity Cache yang sebesar 128 MB. Cache ini diklaim AMD dapat membantu memori untuk meraih efektif bandwidth yang lebih tinggi dengan mengandalkan tipe memori sekelas GDDR6 biasa saja dibandingkan kompetitornya yang sudah menggunakan GDDR6X untuk meraih bandwidth yang lebih tinggi. Kemudian untuk fabrikasinya seperti biasa 7 nanometer TSMC, dan di sini TDP rated untuk GPU ini sebesar 300 watt. Untuk versi yang gue pegang ini adalah model reference, memiliki 3 buah fan, kemudian materialnya hampir keseluruhannya aluminium. Untuk tulisan Radeon-nya ini memiliki LED RGB yang bisa diatur menggunakan software. Tapi gue sendiri juga nggak tahu apakah mendukung fitur RGB Sync Mobo atau tidak. Karena Mobo gue sendiri nggak ada fitur tersebut, jadi gue nggak bisa nyoba. Kemudian kabel power pin-nya ada 2, yaitu 2x8. Karena sekali lagi rated TDP GPU ini sebesar 300 watt. Dan AMD merekomendasikan power supply sebesar 750 watt untuk menggunakan GPU ini. Untuk display outputnya di sini ada 1 kali HDMI 2.1, 2 kali DisplayPort 1.4, dan 1 kali USB Type-C yang bisa juga digunakan untuk transfer data dari smartphone. Cukup membantu sih kalau misalkan mobonya nggak ada port USB Type-C. Oh ya, ada satu lagi fitur yang gua lupa sebutin dari RX 6800 XT, yaitu fitur Smart Access Memory atau secara umum bisa disebut sebagai Resizable Bar. Pada umumnya PC hanya mampu mengakses setiap 256 MB pada VRAM GPU. Dengan mengaktifkan fitur ini, CPU bisa sekaligus mengakses seluruh kapasitas VRAM yang ada, dengan begitu mampu meningkatkan performa saat memainkan game. Tapi sayangnya gue nggak bisa tes fitur ini karena mobo gue masih pakai B350 yang memang tidak ada update BIOS untuk mendukung fitur ini. Padahal AMD baru saja memberikan dukungan fitur ini untuk CPU Zen 2, tapi minimal harus menggunakan chipset B450. Oke, nggak pakai lama kita langsung ke pengujian gamenya. Dan ini merupakan spesifikasi sistem yang gue gunakan. Dan nanti game-gamenya akan menggunakan settingan grafis tertinggi. Game pertama ada Rainbow Six Siege menggunakan in-game benchmark.
Pada resolusi Full HD, di sini mendapatkan FPS average-nya sebanyak 255 dan 1% low-nya di 164. Untuk resolusi 1440p, average-nya mendapatkan di 254 dan 1% low di 160. Kemudian ketika mengganti API-nya menjadi Vulkan, pada resolusi Full HD, average-nya mendapatkan menjadi 300 fps dan 1% low-nya jadi 216 fps. Kemudian untuk resolusi 1440p, average-nya menjadi 294 fps dan 1% low-nya menjadi 216 fps. Sebuah peningkatan performa yang cukup jauh ya. Game berikutnya ada Borderlands 3 yang juga menggunakan in-game benchmark. Pada resolusi Full HD di sini mendapatkan average di 89 dan 1% low di 50. Untuk resolusi 1440p, average-nya mendapatkan di 86 dan 1% low-nya di 30. Kemudian, ketika mengganti API-nya menjadi DirectX 12, resolusi Full HD average-nya mendapatkan 137 dan 1% low-nya di 71. Kemudian di 1440p, average-nya menjadi 113 dan 1% low-nya menjadi 66 fps. Sekali lagi, fenomena peningkatan performa seperti game R6 sebelumnya terjadi pada game ini. Fungsi low-level API seperti Vulkan dan DirectX 12 singkatnya membantu meningkatkan kinerja CPU yang tadinya terbebani hanya satu core saja, menjadi kerjanya lebih merata ke setiap core yang ada. Dan dalam beberapa kasus, scanner ini memang lebih optimal. Dan jadi tips nih buat kalian, jika game yang kalian mainkan memiliki opsi settingan Vulkan atau DirectX 12, coba saja aktifkan fitur tersebut, mungkin saja bisa menambahkan performa FPS pada game yang kalian mainkan. Oke, lanjut ke game berikutnya, ada Horizon Zero Dawn menggunakan in-game benchmark. Untuk resolusi Full HD mendapatkan average di 131 fps dan 1% low di 87 fps. Untuk resolusi 1440p mendapatkan average di 117 fps dan 1% low di 74 fps. Game berikutnya ada Shadow of the Tomb Raider menggunakan skenario gameplay. Walaupun memang di gamenya sendiri memiliki in-game benchmark, tapi karena berpindah-pindah lokasi dan ada loading screen yang membuat FPS bisa menyelonjak tinggi, jadi dirasa agak kurang fair untuk mengkalkulasi average FPS. Maka dari itu, gue menggunakan skenario gameplay pada scene awal permainan. Pada resolusi Full HD, average-nya mendapatkan di 134 fps dan 1% low-nya di 91 fps. Untuk resolusi 1440p di sini mendapatkan fps 133 dan 1% low-nya di 87 fps. Berikutnya game Control. Karena tidak ada in-game benchmark, gua menggunakan skenario gameplay. Di sini resolusi Full HD mendapatkan 124 fps dan 1% low-nya di 73 fps. Kemudian untuk resolusi 1440p di sini average-nya mendapatkan di 112 fps dan 1% low di 65 fps. Terakhir ada Cyberpunk 2077 dan sama, tidak ada in-game benchmark, jadinya gua menggunakan skenario gameplay. Dan hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Resolusi Full HD mendapatkan average di 44 fps dan 1% low-nya di 31 fps. Kemudian di resolusi 1440p average-nya mendapatkan di 43 fps dan 1% low-nya di 30 fps. Kenapa hal ini terjadi? Biar gue jelaskan dulu sedikit. Game sekelas Cyberpunk ini memang cukup CPU bound dan kalian bisa cek video komparasi antara CPU 3600 dan 5600X yang telah gue lakukan. Dan di situ menggunakan CPU yang jauh lebih cepat seperti 5600X bisa mendapatkan performa yang sangat jauh. Jadi pada resolusi 1080p terlalu CPU bound jika menggunakan CPU Ryzen 5 3600. Jadi rasanya agak mubazir GPU-nya jika menggunakan settingan resolusi tersebut. Jadi sekalian aja sih di set ke resolusi yang lebih tinggi agar semakin GPU bound. Oke, pengujian gamenya belum selesai, hanya sampai situ saja. Karena Radeon 6000 series sudah mendukung fitur real-time ray tracing. Dan pada video kali ini kita akan lihat performanya seperti apa ketika mengaktifkan fitur real-time ray tracing ini. Game pertama pada pengujian ray tracing yaitu Shadow of the Tomb Raider, yang pada game ini ray tracingnya yang digunakan adalah hanya ray trace shadow saja. Di sini terbagi menjadi 3 settingan, ada ray trace shadow medium, high, dan ultra.
Untuk settingan medium pada resolusi Full HD di sini mendapatkan average di 131 fps dan 1% low-nya di 67 fps. Kemudian di settingan high di sini mendapatkan average di 117 fps dan 1% low-nya di 44 fps. Dan yang terakhir, di settingan ultra mendapatkan average di 117 fps dan 1% low-nya di 42 fps. Selanjutnya masih game yang sama, namun menggunakan resolusi yang lebih tinggi yaitu 1440p. Pada settingan medium mendapatkan average di 104 fps dan 1% low-nya di 42 fps. Kemudian pada settingan high, average-nya mendapatkan 94 fps dengan 1% low di 42 fps. Dan untuk yang terakhir, settingan ultra mendapatkan average di 92 fps dan 1% low di 40 fps. Game selanjutnya ada Control, yang gue rasa ini game punya settingan ray tracing yang cukup lengkap karena ada ray trace reflection, shadow, dan lighting. Di sini gue simplified aja menggunakan preset settingan ray tracing yang ada yaitu medium dan high. Untuk settingan medium pada resolusi Full HD, di sini mendapatkan average di 78 fps dan 1% low-nya di 51 fps. Kemudian di settingan high, di sini average-nya mendapatkan 55 fps dan 1% low-nya di 41 fps. Kemudian untuk resolusi 1440p, settingan medium mendapatkan average di 56 fps dan 1% low di 41 fps. Dan untuk settingan high mendapatkan average di 39 fps dan 1% low di 30 fps. Game terakhir sekali lagi menggunakan Cyberpunk 2077 yang settingan ray tracingnya nggak kalah jauh lengkap dengan game sebelumnya. Dan sama, gue simplified juga menggunakan preset ray tracing yang ada yaitu medium dan high. Untuk settingan ray tracing medium di resolusi Full HD mendapatkan average di 45 fps dan 1% low di 31 fps. Kemudian untuk settingan high mendapatkan average di 40 fps dan 1% low di 20 fps. Kemudian untuk resolusi 1440p, settingan medium di sini mendapatkan average di 36 fps dan 1% low di 24 fps. Dan untuk settingan high mendapatkan average di 27 fps dan 1% low di 18 fps. Setelah dari semua pengujian tersebut, berikut suhu dan konsumsi daya dari GPU RX 6800 XT. Di sini gue ambil dari game Shadow of the Tomb Raider dengan ray tracing medium. Suhu bisa mencapai 77 derajat terpanasnya. Dan gue di sini main pada suhu ruangan 24 derajat ber-AC. Dan GPU dalam kondisi casing tertutup. Kemudian untuk konsumsi dayanya bisa mencapai 250 watt lebih. Udah hampir setengah dari power supply yang gua pakai. Jadi memang lebih baik menggunakan rekomendasi AMD yaitu menggunakan power supply sebesar 750 watt. Tapi tentu GPU ini bisa ditweak supaya dapat suhu dan konsumsi daya yang lebih rendah dengan cara undervolting. Singkatnya, undervolting menurunkan voltase GPU dan diusahakan berjalan pada clock yang sama atau bisa sedikit lebih tinggi dengan tujuan mendapatkan performa yang sama dengan suhu dan konsumsi daya yang lebih rendah. Caranya gak ribet sama sekali, kita bisa langsung tweak GPU ini langsung dari driver bawaan AMD-nya. Ketika membuka Radeon software, langsung aja klik tab Performance. Nah, secara default nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada opsi undervolt dan overclock otomatis. Ya udah, kita tinggal tekan opsi undervolt aja dan si driver akan mencarikan konfigurasi yang cocok untuk GPU dan selesai. GPU berhasil di undervolt. Kalau sudah merasa berani dan cukup mahir mengenai hal seperti ini, AMD juga menyediakan opsi tuning manual pada driver bawaannya. Gue sendiri sih sudah menemukan opsi undervolt yang stabil untuk GPU ini, yaitu voltase di 1,025 mV. Dan berikut perbandingan dalam keadaan default dan setelah di undervolt. Bisa dilihat, konsumsi dayanya langsung turun cukup signifikan. Dan untuk suhunya memang tidak berbeda jauh. Tapi kalau diperhatikan lagi, justru kinerja fan setelah di undervolt jauh lebih kalem ketimbang dalam keadaan default. Jadi gue rasa sih cocok sekali metode ini digunakan bagi kalian yang ingin GPU-nya lebih irit, lebih adem, dan fan-nya lebih kalem supaya nggak terlalu bising. Gue rasa menjadikan software driver ini menjadi satu tempat untuk mengkotak-atik segala hal seperti fitur hingga melakukan tuning ke GPU-nya langsung adalah suatu hal yang cukup efisien dibandingkan harus menggunakan bermacam-macam software yang berbeda atau pihak ketiga.
Kesimpulannya, gua rasa kombinasi CPU Ryzen 5 3600 dan GPU RX 6800 XT sangat cocok bagi kalian yang ingin memainkan game di resolusi 1440p atau 4K. Karena memang target pasar si RX 6800 XT memang ke arah sana. Ya memang pada resolusi tersebut sangat membutuhkan raw performance GPU yang sangat tinggi. Dibandingkan jika masih menggunakan resolusi 1080p atau Full HD yang mana memang resolusi tersebut masih cukup CPU bound sehingga potensi GPU tidak keluar sepenuhnya jika CPU-nya tidak memiliki single core yang cukup cepat. Dan CPU Ryzen 5 3600 setelah 2 tahun memang masih merupakan CPU 6 core dari AMD yang cukup populer ya karena memang masih memiliki performa yang decent dengan harga yang cukup terjangkau. Dan gua rasa sih CPU ini masih layak disandingkan dengan GPU high-end sekelas RX 6800 XT. Dan untuk GPU RX 6800 XT-nya gue sendiri cukup senang. AMD akhirnya mulai kompetitif di pasar GPU high-end. Walaupun memang killer fitur seperti GPU kompetitor yaitu DLSS yang mengkompensasi FPS hit ketika mengaktifkan fitur ray tracing di sini AMD belum ada. Dan memang AMD berjanji fitur serupa yang dinamakan FSR atau kepanjangan dari Fidelity FX Super Resolution akan datang di tahun ini, dan walaupun serupa FSR tidak menggunakan machine learning dalam menjalankannya. Dan sayangnya belum ada detail lebih jauh dari AMD akan seperti apa cara kerja FSR ini, dan kita hanya bisa berharap fitur ini merupakan alternatif dari DLSS. Dan yang terakhir nih, Gua rasa gue cukup paham dengan kondisi kalian dan harga GPU yang tidak kunjung normal hingga saat ini, dan semoga aja sih konfigurasi seperti ini bisa memotivasi kalian dan mungkin juga bisa membantu bagi kalian yang memang sudah punya budgetnya untuk yang ingin menggunakan konfigurasi sistem yang sama. Buat harga GPU-nya ya kalian udah tahu sendirilah ya harganya berapa, dan bagi kalian yang masih penasaran silahkan cek sendiri. Seperti biasa linknya ada di deskripsi. Oke, gue sengaja nggak nampilin atau nyebut supaya kalian gak baper. Dan gue sendiri juga nggak yakin dengan harganya, mungkin aja kedepannya bisa berubah. Karena melihat kondisi pasar sekarang yang sudah melebihi dari harga MSRP yang ditawarkan, gue rasa akan sangat bergantung pada kondisi pasar. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue supaya kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.